Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Smart Listeners. Kalau saya bertanya di pagi hari ini Smart Listeners, apakah asuransi itu penting? Saya yakin mungkin sebagian besar dari Anda akan menjawab penting, Mbak Tasya. Tapi kalau saya tanyakan lagi, apakah Anda sudah punya perlindungan yang sesuai? Mungkin jawabannya akan berbeda. Tasya juga mungkin akan jawab berbeda, begitu Smart Listeners. Tapi masalahnya yang menarik adalah bukan karena kita tidak tahu kadang-kadang, bukan juga karena gak peduli, tapi karena kita selalu merasa masih ada waktu. Apakah iya masih ada waktu? Atau sebenarnya ada hal-hal yang harusnya dilakukan secepat mungkin, seefisien mungkin agar waktu itu bisa menjadi teman, bukan jadi musuh. Di kesempatan pagi hari ini Smart Listeners, Tasya Rustama temani Anda dalam program Smart Financial Wisdom. Kita berbincang mengenai kalau asuransi penting, mengapa kita selalu menundanya. Bersama dengan narasumber Tasya di pagi hari ini sudah hadir Mas Agus Heli. Selamat pagi Mas Agus. Selamat pagi Mbak Tasya, Rabu pagi, belajar lagi kita. Yes, benar. Hari ini berdua aja ya Mbak Tasya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas Agus sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga semangat ya, semoga juga kesehatan dan juga semangat selalu melingkupi Smart Listeners dimanapun berada. Karena kalau kita ngomongin seputar kesehatan, keselamatan, begitu kan ya, ini kayaknya identik banget nih dengan asuransi, begitu kan ya, Mas Agus. Kenapa sih asuransi itu masih dipandang sebelah mata begitu untuk mungkin mayoritas masyarakat Indonesia? Oke, Mbak Tasya. Selamat pagi Smart Listener. Sebelumnya mudah-mudahan selalu sehat karena kita bicara tentang proteksi, bicara tentang asuransi. Saya pengen disclaimer dulu, pagi ini kita tidak akan membahas merek asuransi tertentu, kita tidak akan membahas produk asuransi tertentu, dan kita nggak akan membahas perusahaan asuransi. Biar jelas nih, karena kita memang hari ini murni adalah tujuannya edukasi, no endorsement apa-apa ya Mbak Tasya ya. Nah, pagi ini kami membawa materi ini adalah tujuannya memang semata-mata pengen mengajak Smart Listener itu memahami mengapa secara psikologis kita itu sering menunda keputusan yang sebenarnya kita itu tahu bahwa tadi Mbak Tasya bilang bahwa ini sebenarnya penting gitu ya. Nah, kita akan belajar di sana. Nah, menjawab pertanyaan Mbak Tasya yang pertama tadi, kenapa sih gitu ya? Sebenarnya menurut saya benar ya Mbak Tasya bilang bahwa semua orang itu bukan tidak tahu pentingnya asuransi, mereka tahu gitu ya. Tetapi kalau memang pada dasarnya otak manusia itu Mbak Tasya, memang lebih suka fokusnya itu pada kebutuhan hari ini dibandingkan yang nanti masih kira-kira akan terjadi resiko. Jadi kalau dalam finance behavior itu ada dua bias, Mbak Tasya. Nah, bias yang pertama itu ada namanya present bias. Present bias itu di mana kita lebih rela mengeluarkan uang atau mengelola income kita itu untuk sesuatu yang bisa kita nikmatin present langsung hari ini. Yang memang manfaatnya itu memang langsung kita bisa rasakan. Itu yang namanya present bias. Yang kedua ada namanya optimism bias. Optimism bias itu kita tuh cenderung orangnya sangat optimis gitu ya, optimis. Kita tahu bahwa namanya risiko dalam kehidupan itu mungkin aja terjadi. Tetapi sometimes kita merasa bahwa tapi kayaknya risiko itu nggak mungkin terjadi di saya deh. Kemungkinan terjadi di orang lain. Entah karena berdasarkan melihat saya punya gaya hidup yang baik, kemudian saya bekerja juga hati-hati segala macam. Itu namanya optimism bias. Nah, itu bukan cuma terjadi di asuransi Mbak Tasya. Saya setiap kali di kelas gitu, saya biasanya bertanya begini, Bapak Ibu teman-teman, ketika misalkan suatu saat Anda menerima uang 1 miliar, 5 miliar, Anda yakin masalah Anda selesai? Mereka, kalau itu udah tenang Pak, saya udah nggak stres lagi, saya bisa mengelolanya. Mereka sangat optimism. Tetapi fakta menunjukkan betapa kemarin yang pernah kita bahas juga Mbak Tasya, ada sebuah daerah di Jawa Timur yang dapat uang dari pemerintah atas ganti rugi Pertamina itu, dapatnya kan sampai miliaran, semua beli mobil. Bener. Nah, ternyata nggak 1 tahun uangnya habis semua kan. Jadi mereka merasa bahwa kita bisa kok mengelola keuangan itu, padahal belum tentu Mbak Tasya.
gitu. Jadi sometimes bias-bias dalam psikologi itu tanpa kita sadarin itu ada di dalam diri kita. Nah, kalau hubungannya dengan insurance, kita tuh punya optimism bias. Kayaknya gue baik-baik aja deh. Kayaknya di keluarga gue nggak ada yang kena cancer deh. Kayaknya nggak ada yang kena diabetes mellitus gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan akibatnya kadang kita ya udah deh nanti dulu deh gitu. Jadi ada present bias, ada optimism bias. Jadi itu akhirnya tidak menjadi prioritas, Mbak Tasya. I see. Gitu. Padahal kalau tadi menjawab pertanyaan Mbak Tasya yang pertama, mereka ditanya penting nggak? Penting, semua tahu bahwa itu penting. Tetapi lebih ke pengambilan keputusan ini lebih ke pengambilan keputusan sih, Mbak Tasya. Oke, baik. Menarik banget bahas seputar hal ini. Jujur, Mas Agus, kalau Tasya sendiri begitu ya, sampai dengan saat ini belum melihat asuransi sebagai sebuah hal yang penting sebelum Mas Agus dan juga Pak Teguh ya kemarin ya ngomongin soal asuransi dan juga proteksi, baru kebuka. Iya ya, benar ya bahwa di dalam hidup ini ya ada banyak hal yang baiknya dilakukan sekarang daripada nanti terlanjur terlambat begitu kan ya. Tadi cukup skeptis begitu ya dengan asuransi. Tolong rubah begitu ya Mas Agus. Mungkin smart listeners juga yang punya pemikiran sama. Untuk asuransi di Indonesia tuh Tasya cukup skeptis begitu. Karena merasa bahwa yang kita keluarkan begitu ini adalah cost begitu, bukan sebuah proteksi, tapi ini adalah cost yang ya nanti hilang gitu, gone gitu. Apalagi punya pengalaman dulu orang tua sempat pakai asuransi juga, tapi ketika mau dicairkan nggak bisa begitu, dan akhirnya gone gitu aja, dan nggak ada, ibaratnya ya nggak ada manfaat yang secara nyata atau ya kelihatan begitu ya, terasa bahwa saya mendapatkan asuransi, saya mendapatkan proteksi. Nah, ketika itu terjadi, masalah terjadi, ternyata nggak bisa dicairkan, nggak bisa dimanfaatkan begitu. Nah, tolong Mas Agus rubah gitu ya pemikiran-pemikiran smart listeners yang mungkin punya pemikiran yang sama begitu dengan Tasya. Di kesempatan kali ini, trust atau kepercayaannya tuh masih kurang begitu ya terhadap asuransi. Nanti kita akan sambung di sesi selanjutnya, Mas Agus. Kita jeda dulu, smart listeners, tetap bersama dengan kami. Tapi sebelum sampai sana, kita mau tahu lah dulu pentingnya dari asuransi itu kenapa sih? Apa yang akhirnya perlu kita tahu dan menggerakkan kita untuk akhirnya this is the time to me untuk menggunakan asuransi. Kita jeda dulu, tetap bersama kami, smart listeners, dalam program Smart Financial Wisdom. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Kami segera kembali.
Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom. Selamat kembali mendengarkan. Anda masih bersama kami Smart Listeners di dalam program Smart Financial Wisdom. Kalau asuransi penting, kenapa ya kita selalu menundanya? Ini bisa menjadi momen Anda untuk bergabung Smart Listeners 0812111299. Bisa menjadi tempat Anda untuk mungkin curhat ataupun Anda mau bergabung bersama dengan kami dengan bertanya ataupun berkomentar. Boleh ya, karena di kesempatan kali ini Mas Agus Heli masih bersama dengan kami. Kita bahas seputar hal ini. Baik, Mas Agus, asuransi itu kan proteksi begitu ya. Tadi kita udah ngomong seputar adanya bias-bias yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana optimis banget nih hidupnya gitu kan, kalau kamu gak akan kena apa-apa. Padahal ada loh hal-hal yang harusnya diantisipasi begitu. Nah, bagaimana dengan yaitu Mas Agus, kisah Tasya pribadi gitu ketika namanya kan proteksi, tapi kok nggak memproteksi saya sama sekali? Apakah ini bukan proteksi tapi malah sebuah kos yang akhirnya keluar dan nggak bisa dinikmati? Bagaimana pandangannya Mas Agus dari sudut pandang financial planner? Silakan. Oke. Izin saya menjawabnya agak panjang ya, Mbak Tasya. Silakan Mas Agus. Bedah. Kalau dari sisi, saya tadi di depan hanya membahas dari sisi optimism bias, present bias segala macam cara financial behavior-nya. Nah, khusus untuk di Indonesia, memang ini agak unik, Mbak Tasya. Menurut saya mungkin bukan cuma di Indonesia, di beberapa negara yang lain juga. Saya sangat bisa memahami dalam tanda kutip luka yang dialami masyarakat, karena memang realitanya banyak terjadi kasus-kasus yang menyebabkan orang itu kehilangan trust. Mereka menyadari bahwa insurans ini penting, tetapi ini adalah masalah trust issue. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nggak perlu kita tutup-tutupin lagi. Kalau misalkan kita Google aja informasi betapa banyak orang kecewa sama instrumen asuransi, itu jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan mungkin puluhan ribu. Bisa jadi jutaan, saya nggak tahu datanya. Tapi yang jelas banyak. Itu gampang banget di Google. Saya sangat memahami itu karena sebagai praktisi saya menyaksikan itu sendiri, Mbak Tasya. Gitu. Ketika sebuah produknya agak panjang nih, ketika sebuah produk namanya asuransi itu melibatkan 3 pihak. Pihak pertama adalah perusahaan asuransi, yang kedua adalah user, yaitu kliennya atau nasabahnya, customernya. Yang ketiga ini ada in between, ini ada pelakunya itu ada lewat agensi atau ada lewat bank. Oke. Nah, pertanyaannya di mana sih kesalahannya gitu ya? Sometimes ini ternyata banyak melibatkan, contoh nih, mohon maaf banget, betapa kecewanya orang dengan ini, maaf saya harus sebutkan gitu ya, company yang BUMN yang waktu itu dipercaya dari zamannya Soekarno, Soeharto, Jiwasraya, betapa melukain. Sampai sekarang itu belum selesai. Kemudian ada beberapa insurans lokal yang akhirnya mereka katanya dijanjikan seperti ini, ternyata nggak kejadian ketika diklaim gitu. Nah, usut ternyata bisa jadi yang tengah-tengah nih, entah agensinya, entah bankingnya yang menjelaskannya tidak bagus. Nah, yang ketiga, dari sisi klien sendiri itu juga banyak yang kadang, mohon maaf, hanya terlalu percaya saja, tidak mendapatkan informasi atau mencoba menggali informasi secara detail, dan lebih ya udah saya percaya karena saya belinya ke kamu ponakan saya, atau kamu saudara saya, atau karena teman. Kan kebanyakan begitu. Jadi unsur profesionalitasnya akhirnya disisihkan. Nah, ketika itu terjadi, akhirnya kita kehilangan profesional juga untuk menilai sebuah produk, karena hanya based on ini tadi. Jadi kalau ditanya apa yang membuat orang itu trauma, menurut saya situasinya itu sangat kompleks. Satu, dari company-nya, nggak semua company, tapi maksud saya pernah melukain juga. Kedua, dari praktisinya juga pernah. Yang ketiga, dari customer-nya sendiri juga pernah. Apakah customer-nya jelek? Enggak juga. Company yang bagus juga ada, praktisi yang bagus juga banyak, klien yang mengerti juga banyak. Nah, jadi yang ideal seperti apa? Yang ideal adalah ketemu company-nya yang bagus, praktisinya yang keren, jelas menjelaskannya, nasabahnya sendiri paham. Ini 3 ini harus satu kesatuan. Kalau satu aja gagal, ini bisa bermasalah. Contoh, company-nya bagus,
customernya bagus, ternyata yang di tengah-tengah menyampaikannya ternyata nggak bagus sehingga terjadi komplain. Begitu juga yang kedua, company bagus, yang di tengah-tengah praktisinya bagus, nasabahnya ternyata salah memahami, itu juga bisa terjadi komplain. So masalahnya itu kompleks banget, sehingga ini memang saya sebagai seorang financial planner masih melihat bahwa betapa edukasi tentang instrumen keuangan yang satu ini masih sangat diperlukan, Mbak Tasya. Gitu. Makanya saya senang ini sekarang anak-anak muda saya lihat itu udah banyak yang akhirnya mereka masuk ke dunia sini karena mereka memang di satu sisi masih banyak melihat bahwa profesi di agen asuransi itu seperti second class citizen, padahal itu enggak. Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak menurut saya. Oke, jadi menjawab pertanyaan Mbak Tasya tadi bahwa gimana sih itu yang menyebabkan, saya paham, luka itu saya paham. Yang pertama, tetapi yang perlu saya ingatkan begini Mbak Tasya. Bayangkan kita suatu saat misalkan ke dokter. Kemudian kita ke dokter, ternyata dokter itu melakukan malpraktek. Melakukan kesalahan. Akhirnya kita nggak percaya dokter itu, betul nggak? Yeah. Pertanyaan saya, suatu saat mungkin nggak kita pernah sakit lagi, misalkan setahun atau 2 tahun lagi, mungkin nggak kita sakit lagi? Mungkin. Pertanyaan saya, apakah kita akan ke dokter yang sama atau ke dokter yang berbeda? Dokter yang berbeda? Dokter yang berbeda, nah maksud saya begitu. Jadi, sometimes kesalahan di lapangan itu berbeda. Memang ada, luka itu memang ada, tapi bukan berarti kita bisa menyamaratakan semuanya Fatih akan seperti dokter yang malpraktek tadi. Baik. Begitu juga dengan asuransi, tidak semua asuransi itu pernah mengingkari, tidak semua praktisi juga jelek gitu. Nah, itu kalau dari sisi lukanya. Jadi, itu memang perlu kitanya sendiri ketika sebelum mengambil keputusan bahwa memutuskan untuk mana yang ingin saya ambil. Satu, harus kita ketahui kebutuhan saya proteksi yang mana. Ketika tahu kebutuhan proteksinya, model produknya yang apa, karena produk asuransi pun sekarang juga banyak banget. Yang dulu Mbak Tasya, orang itu mengenalnya namanya asuransi itu ada investasinya, itu yang dikenal orang. Padahal konsepnya nggak seperti itu. Dan itu banyak sekali. Mereka nggak bisa membedakan mana yang namanya ada unit link, ada investasinya, mana yang konvensional, yang murni untuk asuransi. Gitu. Nah, itu dari sisi yang harus kita sama-sama perbaiki. Nah, yang ketiga, begini Mbak Tasya, sometimes mudah-mudahan kita nggak sampai gaji dulu baru membeli gitu ya. Tapi gini Mbak Tasya, dalam kehidupan kita, ingat dari kita lahir, kemudian produktif, kemudian kita kan kita hidup itu terbagi dalam 3 periode di mana kita belum menghasilkan uang, masih tergantung. Setelah itu, setelah usia 20 lebih kita produktif gitu ya. Setelah itu kita masuk nanti masa tua. Dari ketiga stage ini, dimanapun kehidupan kita tuh nggak pernah lepas dari resiko. Resiko itu macam-macam batasnya. Ada resiko yang secara resiko financial risk, contoh inflasi itu resiko di luar kontrol kita. Kemudian exchange rate, kurs segala macam itu resiko yang di luar kontrol kita. Kemudian kita tidak melakukan menabung investasi, itu juga resiko. Tapi ada juga yang namanya resiko dalam kehidupan. Resiko dalam kehidupan sakit, kemudian kecelakaan, itu usia. Pertanyaan saya, kita mungkin nggak sih lepas dari resiko itu 100%? Enggak. Artinya, salah satu atau salah 2 atau salah 3 pasti akan nyampe. Setuju atau nggak? Setuju. Masalahnya, kita nggak tahu kapan. Pertanyaannya sama, kita nggak tahu kapan itu hujan itu akan terjadi. Apakah kita akan membeli payungnya ketika kita sudah hujan, atau memang payung itu harus dibeli sebelum hujan? Nah, sesimpel itu saja pertanyaannya. Jadi kalau ditanya, kenapa ya kita tidak ini? Karena biasanya memang kita belum bisa jadi belum melihat terjadi di keluarga dekat kita, atau belum melihat contoh yang dekat, atau belum kita sendiri yang belum mengalaminya, sehingga kita sampai masih kayaknya ya udah deh nanti saja gitu. Tapi yang saya ingin ingatkan, sebenarnya biaya yang kita keluarkan itu sebenarnya bukan uang sia-sia Mbak Tasya. Maksud saya begini, kita menabung, kita mencari income, setuju ya? Kita kemudian setelah mendapatkan income, kita mengumpulkan income. Kita punya mimpi. Nah,
sebenarnya asuransi yang kita keluarkan itu bukan uang yang kita buang, tapi itu adalah kita menjaga mimpi kita, Mbak Nasya. Jadi kalau dibilang sebenarnya yang kita jaga apa sih, yang kita proteksi kesehatan? Bukan. Kalau namanya sakit ya sakit aja. Apakah yang kita lindungi nyawa jiwa kita? Enggak, itu urusannya sama Tuhan. Yang kita lindungi adalah aset kita, masa depan anak-anak kita. Apa yang terjadi dengan aset saya apabila saya nggak punya asuransi? Jadi misalkan sakit, sakit ya sakit aja. Tetapi efeknya tabungan data saya yang misalkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, itu yang ada yang dipertaruhkan. Jadi sebenarnya yang kita lindungi itu bukan tubuh kita. Kalau tubuh, cara melindungi kita adalah dengan makan, dengan olahraga, dengan menjaga konsumsi kita. Tapi sebenarnya kita mengeluarkan itu supaya aset kekayaan yang kita kumpulkan itu tidak hangus, tidak habis tiba-tiba. Gitu. Karena saya sendiri menyaksikan, yang saya pernah cerita, saya punya klien habis di atas 15 miliar hanya gara-gara sakit. Wow. Sampai ke Singapura. Betul. Betul. Apakah dia punya waktunya? Tapi akhirnya dia menyesal, gila ya. Uang yang saya kumpulkan bertahun-tahun menjadi seorang pengusaha di atas 15 miliar habis. Jadi apakah kemudian ketika saya membayar asuransi anggaplah 50 juta, 100 juta kemudian saya rugi, mungkin Anda merasa bahwa itu biaya, tapi Anda akan tahu betapa besarnya sakit, biaya yang harus kita keluarkan ketika kita itu sakit. Gitu. Jadi yang perlu dibahas, yang di mindsetnya adalah jangan melihat pengeluaran ini adalah sebagai beban, tapi anggaplah untuk mencapai ketenangan diri. Jadi kita sebenarnya kita cari itu apa sih, Mbak Dasya? Dalam hidup yang kita cari ya, di end of the day kan pasti kita pengen tidurnya nyenyak. Kita pengen memastikan bahwa aset saya yang saya kumpulkan itu berada pada kondisi yang aman kalau terjadi resiko. Saya pengen memastikan kalau terjadi resiko sama saya, anak saya masih bisa bekerja, anak saya masih bisa bersekolah, kami masih bisa mencukupi makannya dengan baik, masih bisa memenuhi kebahagiaan anak-anak, dan mungkin juga menjaga pasangan juga, yang misalkan pasangannya selama ini tergantung sama kita. Saya ingin memastikan bahwa pasangan saya secure. Jadi memang asuransi itu kalau secara sentimental memang ada unsur rasa cinta sih, Mbak Tasya. Kalau kita nggak ada rasa sayang sama keluarga, rasa cinta sama keluarga, mungkin itu bukan menjadi prioritas. I see. Oke. Begitu, Mbak Tasya. Jadi mohon maaf agak panjang nih jawabannya. Tidak masalah Mas Agus, karena kita mau tahu begitu ya, agar ya tergerak begitu kan ya, karena berarti punya asuransi itu merupakan yang bisa Tasya tangkap gitu ya Mas Agus ya. Ini merupakan sebuah keharusan karena bentuk cinta kita kepada orang terdekat kita. Tapi masalah produknya seperti apa, di mana, kemudian apa yang kita pilih begitu kan ya, how to-nya, action-nya. Ini kembali lagi kepada kita masing-masing begitu kan ya, karena mengandalkan ada trust di sana, ada kepercayaan di sana, dan tadi ada poin-poin yang Mas Agus singgung, belum lagi kita harus kenal perusahaan ya, kenal agennya secara profesional, belum lagi kita harus paham sebenarnya apa itu instrumen asuransi. Di dalamnya apa fasilitasnya. Baik. Nah, Mas Agus, ada yang ngomong bahwa kalau beli asuransi itu kayak investasi begitu kan ya. Kapan dilakukannya? Sekarang gitu kan ya. Makin cepat makin baik, makin mudah makin bagus begitu. Apakah iya demikian? Kita jeda dulu, mohon dijawab di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Financial Wisdom. Kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Kami segera kembali.
Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom. Selamat kembali mendengarkan. Sudah sampai di sesi yang ketiga, Smart Listeners. Kami masih tunggu atensi Anda ya di 0812111299. Kalau asuransi penting, mengapa kita selalu menundanya? Mas Agus, saya cinta sama anak saya. Udah dah, anak saya aja deh yang dapat asuransi, yang saya asuransiin, begitu kan ya. Karena masih bayi, masih kecil, begitu kan ya. Apakah itu merupakan sebuah pilihan yang benar, sebuah pilihan yang bijak sesuai dengan program kita Financial Wisdom, atau ya mungkin karena ada banyak pertimbangan hingga akhirnya ya udah beberapa anggota keluarga aja yang diasuransikan gitu, atau seperti apa baiknya sih Mas Agus dalam melihat asuransi ini untuk keluarga? Ya, Mbak Tasya, saya senang sama pertanyaan Mbak Tasya tadi yang awal bahwa apa itu yang tentang apa tadi, tentang investasi segala macamnya. Ya. Nah, sama ini Mbak Tasya tentang pengambilan keputusan. Asuransi itu adalah sebuah pengambilan keputusan. Kita berbasis itu dulu. Artinya ketika ini mengambil keputusan, kan ini bukan keputusan jangka pendek, betul nggak? Benar. Ini keputusan jangka panjang kan, yang melibatkan uang juga jangka panjang, kan begitu. Kalau misalkan itu memang jangka panjang, kami sarankan idealnya satu, pahamin apa yang dibutuhkan. Oke? Siapa yang diproteksi, jenis asuransi apa. Yang kedua, cari company yang trusted. Yang ketiga, cari praktisinya yang memang mumpuni, yang memang paham. Itu dulu pesan saya. Karena ini menyangkut keputusan ya. Jadi meskipun ada teman, kemudian ada saudara yang kita kenal, bagus kalau misalkan memang dia benar-benar profesional, ya nggak apa-apa. Kan kita support keluarga segala macam. Tapi kalau hanya for the sake of, ya udah deh saya bantu deh karena dia ngejar-ngejar saya terus, menurut saya saran saya mendingan jangan. Kalau nggak ada benar-benar paham, kecuali Anda memang sudah siap, ya udah bantu, kalaupun nanti nggak apa-apa, itu lain cerita gitu ya. Nah, tapi yang tadi Mbak Tasya tadi sampaikan bahwa siapa sih yang, apakah anak duluan atau keluarga? Begini, asuransi itu kan jenisnya macam-macam. Satu, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Ini basicnya dulu nih. Ini kalau kita bicara tentang life insurance, karena di asuransi kan ada life insurance, ada general insurance. Kalau general insurance kan ya asuransi mobil, asuransi motor, asuransi rumah, penerbangan, traveling, itu juga insurance kan. Asuransi profesi. Tapi yang kita bahas hari ini kan adalah asuransi yang menyangkut dengan, kita masuknya kategori asuransi jiwa. Di dalamnya ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa juga. Nah, pertanyaannya gini, apakah anak saya duluan aja? Saya akan bertanya, kalau misalkan anak dibelikan asuransi jiwa, yang kadang masyarakat nggak dipahamin itu adalah ketika pembelikan anak asuransi jiwa, berarti yang diasuransikan atau tertanggungnya, yang ditanggung siapa yang diasuransikan? Anak. Artinya takut terjadi resiko sama anak, kan begitu? Benar. Pertanyaannya, kalau misalkan orang yang diasuransikan jiwa itu tadi meninggal, berarti kan ada sejumlah santunan yang diberikan kepada ahli waris, betul? Benar. Nah, apakah orang tuanya membutuhkan santunan ahli waris dari meninggalnya anak? Enggak. Kan justru yang harusnya kita asuransikan adalah ketika orang tuanya itu terjadi resiko, justru anak yang memerlukan, betul? Benar. Jadi kalau konsep itu kadang banyak yang harus dipahamin, siapa penanggung, siapa pemegang polis, siapa tertanggung. Sampai dua hal ini orang masih banyak bingung. Pemegang polis adalah orang yang menandatangani, yang punya kuasa atas kontrak. Asuransi itu kan kontrak, sebenarnya kontrak antara perusahaan asuransi dengan nasabah, gitu kan. Pemegang polis adalah orang yang mempunyai hak atas kontrak tersebut. Sementara tertanggung adalah orang yang diasuransikan. Jadi begini, kebanyakan orang, pemegang polis orang tua, tertanggung anak. Kalau untuk jiwa itu salah, kebalik. Yang seharusnya benar aturan tertanggungnya juga justru orang tua. Sehingga kalau terjadi sama resiko sama orang tua, terlebih bapak misalkan yang pencari nafkah, yang satunya sumber mata air di rumah, kan justru itu yang harus dilindungi. Benar. Nah, jadi yang dibelikan siapa? Ya harus bapaknya dulu pencari nafkahnya. Itu kalau yang jiwa, Mbak Tasya. Nah, kadang ini yang basic ini saya bisa paham. Saya melihat sendiri masyarakat kadang masih belum mengerti. Tapi kalau untuk asuransi kesehatan memang idealnya setiap orang punya. Makanya saking pentingnya
pemerintah BPJS itu kan biayanya dalam satu keluarga langsung tuh Mbak Tasya. Benar. Ada suami, ada istri, ada anaknya berapa, makanya iurannya barengan karena memang sama-sama harus dilindungi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mbak Tasya tadi, satu, siapa nih yang perlu anak atau orang tua? Tergantung jenisnya apa dulu nih. Untuk jiwa atau untuk kesehatan. Itu dulu, berarti udah clear ya. Nah, tadi ada pertanyaan juga yang bilang bahwa gini, masyarakat bilang bahwa selama ini image-nya asuransi itu investasi yang manfaatnya nanti untuk ini. Nah, itu juga perlu diluruskan. Itu tadi yang saya bilang, di Indonesia itu memang ada sebuah periode di mana waktu itu orang praktisi, entah banking, entah agensi, itu semua berbondong-bondong menjual produk asuransi yang unit link. Yang ada investasinya. Sekarang nggak boleh disebut unit link, Mbak Tasya. Sekarang OJK itu menetapkan namanya PAYD. PAYDI. Produk asuransi yang dihubungkan dengan investasi. Jadi itu singkatan. Kalau dulu boleh disebut PAYD, dulu disebut unit link, sekarang disebut PAYD. Nah, itu jujur, seperti saya bilang tadi, Google deh. Itu betapa banyak orang yang kecewa sama produk itu, gitu. Dan apakah asuransi adalah investasi? Tolong diklarifikasi, ini dua hal yang berbeda. Tetapi memang ada produk asuransi yang di dalamnya ada manfaat investasinya, memang ada gitu. Jadi ada sebuah produk yang di-create bahwa di dalamnya itu tujuan utamanya harusnya tetap proteksinya dulu, bukan investasinya. Investasinya hanyalah penunjang in case. Contoh nih Mbak Tasya, kalau misalkan tiba-tiba COVID nih, kayak kemarin COVID sampai 3 tahun, banyak orang kehilangan pekerjaan, buru-buru untuk bayar asuransi, kan begitu. Kalau untuk konsumsi sehari-hari saja, mereka itu masih susah, mungkin asuransi menjadi prioritas sekian sehingga mereka nggak mampu. Benar. Kalau kita punya produk PAYD atau unit link yang saldo investasinya waktu itu sudah cukup mumpuni, memang cost of insurance setiap tahun itu bisa diambilkan dari saldonya itu. Sebenarnya tujuannya itu. Baik. Karena kalau yang asuransi normal, yang konvensional itu memang harus bayar. Ketika nggak bayar, memang nggak diproteksi lagi. Modelnya seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Baik, Mas Agus, ini Pak Teguh sudah bergabung. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi. Maaf lahir batin ini. Tidak apa-apa, Pak Teguh. Kita masih ngobrolin seputar asuransi nih, proteksi begitu kan ya. Karena tadi Mas Agus sudah memaparkan manfaatnya seperti apa, cara nalarnya tuh kemana begitu kan ya soal asuransi ini. Tapi Pak Teguh, saya izin ya ke Pak Teguh, Mas Agus. Ini kalau kita ngomongin seputar asuransi, kan masyarakat Indonesia tingkat bacanya lumayan tinggi, tapi literasinya yang kurang begitu kan ya, memahami konteks, kemudian isi di dalam klausul yang tertera. Sementara setahu saya begitu kan, perjanjian asuransi itu lumayan panjang nih Pak Teguh. Nah, gimana biar kita bisa tahu, awas dan juga aware memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga profesionalitas dari perusahaan dan juga agennya. Silakan. Baik, sebelum membeli asuransi atau membeli produk apapun sih sebenarnya, baik di keuangan maupun non keuangan, kita pastikan kita membutuhkan apa enggak atas produk tersebut. Tentu kita perlu sepatu, tapi sepatu yang ukurannya 43 misalkan kalau saya 42 misalkan gitu kan. Ada sepatu lucu, bagus, keren banget, tapi ukurannya 39, kira-kira saya beli nggak tuh Mbak Tasya? Nggak akan. Karena saya tahu betul kebutuhan saya apa. Demikian pula asuransi. Ketika kita mau membeli asuransi, meskipun katanya keren banget dan sebagainya, kita perlu apa enggak? Gitu. Kayak tadi Mas Agus jelasin, ada perusahaan asuransi tawarkan produk asuransi jiwa bagus banget. Kita pengen beliin itu buat anak kita. Nggak cocok, karena anak-anak yang masih belum memiliki tanggungan, bahkan belum memiliki income kan gitu kan, itu nggak perlu asuransi jiwa. Itu sehingga kita harus tahap pertama tuh memahami dulu kebutuhan kita apa,
kebutuhan saya apa, asuransi apa yang saya perluin. Nggak perlu beli asuransi mobil Mbak kalau nggak punya mobilnya, gitu kira-kira gitu kasarnya gitu, ya kan? Jadi tak paham dulu. Nah, setelah paham, oh saya perlunya asuransi ini, baru bandingin nih antara asuransi A, asuransi B, produk A, produk B, bahkan di asuransi yang sama, misalkan gitu kan. Oke, saya cocok ini karena kebutuhan saya matching dengan apa yang ditawarkan. Habis itu cara baca polis ini secara saya nggak yakin ada orang yang baca polis dari awal sampai akhir. Nggak ada, kayaknya sih nggak ada, kecuali dia adalah legal drafter. Baca halaman yang ada penawaran, biasa halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu wajib. Itu yang umum, yang paling depan ya, yang secara general. Baru yang lainnya tuh ketentuan umumnya. Ketentuan umumnya yang paling harus dibaca adalah kalau ada berkaitan sama pengecualian, asuransi ini tidak berlaku dalam hal kondisi A, B, C, D, E gitu kan. Nah itu harus dibaca. Yang kedua juga harus dibaca ketentuan terkait sama biaya-biaya. Ya. Terus ketentuan terkait tidak berlakunya asuransi dengan kondisi apa aja. Gitu kan. Nah itu juga harus dibaca. Nah, sehingga kita tahu tuh asuransi ini kalau saya melakukan ini nggak ada. Dan ketika kita melakukan pembelian asuransi, biasanya ada kuesioner tuh. Nah, jawab kuesioner dengan jujur. Kalau Anda merokok, tulis merokok. Karena kalau Anda bilang tidak merokok padahal Anda merokok, dan kemudian terjadi musibah disebabkan karena rokok, itu bisa dikecualikan, artinya nggak ditanggung sama si perusahaan asuransi. Jadi jawab dengan jujur-jujurnya. Anda punya penyakit apa, tulis di situ, gitu. Ya kalau nggak tahu ya memang enggak gitu. Tapi kalau tahu tapi nggak ditulis, nah itu bahaya. Bisa saja asuransi mengatakan bahwa Anda tidak jujur sehingga tidak dibayarkan klaimnya. Nah ini sehingga Anda harus nih. Yang lainnya ketentuan umum rasanya sih pengetahuan umum ya. Mungkin Mas Agus juga tahu triknya seperti apa. Saya kok nggak yakin semuanya orang baca itu. Dan menurut saya kecil-kecil. Sekarang udah nggak boleh situ kecil-kecil amat. Tapi tetap ada yang harus dibaca meskipun kalau ataupun tulisannya kecil-kecil. Terutama yang usianya sudah kepala 5 ke atas nih Mbak ya kan gitu. Itu sih Mbak Atasya. Oke, baik. Kita jeda dulu Pak Teguh dan juga Mas Agus untuk satu sesi terakhir begitu ya. Kita masih ngobrolin seputar hal ini. Mungkin Mas Agus dan juga Pak Teguh bisa share begitu pengalaman-pengalaman dari manfaat asuransi ataupun mungkin sebaliknya ketika nggak memproteksi diri dengan asuransi itu apa case-case yang bisa terjadi. Walaupun tadi Mas Agus sudah sempat cerita ya kehilangan 15 miliar begitu kan ya, ini untuk pengobatan karena nggak di cover asuransi kesehatan. Wow, ini kan sebuah hal yang tentu kita nggak mau begitu itu terjadi di kehidupan kita. Kita akan kembali Smart Listeners untuk satu sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Financial Wisdom. Dan Anda sekali lagi boleh bergabung 0812 11 12 959. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom. Kami segera kembali.
Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom. Selamat kembali mendengarkan. Sesi yang terakhir Smart Listener, sesi yang keempat. Kalau asuransi penting, mengapa sih kita selalu menundanya? Baik, Pak Teguh, Mas Agus, pasti Smart Listeners mungkin udah mulai terbuka nih pentingnya asuransi begitu ya. Oke, Mas Agus, Pak Teguh, saya paham bahwa penting nih asuransi di dalam kehidupan kita. Belum lagi kita harus tahu nih kebutuhannya begitu kan ya. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia ini masih UMR mungkin nih, Pak Teguh, Mas Agus. Dibandingkan dengan dana darurat ataupun investasi, di mana lokasi atau prioritas dari asuransi? Mungkin Tasya izin ke Pak Teguh, silakan. Ya, dibandingin sama dana darurat. Ini dua hal yang Mbak Tasya perlu baju atau perlu makan? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Kira-kira gitu. Tapi di antara baju sama makan mending penting mana? Bingung kan? Kalau saya sih perlu baju, nggak punya baju nggak bisa keluar, Mbak. Bener, gak bisa cari makan ya, Pak. Nggak bisa cari makan gitu, kira-kira gitu. Kadang-kadang orang pilihnya saya mendingan nggak pakai baju daripada nggak makan. Nggak juga sih gitu kan. Jadi tapi tetap ada yang ini, karena makanya saya kenapa istilahnya baju dan makan itu kan, maka istilah dalam bahasa Indonesia itu tepat tuh. Yang disebut pertama kan sandang, pangan, baru papan, benar. Ya, karena nggak pakai baju tuh nggak bisa. Manusia itu nggak bisa kira-kira gitu. Jadi jelek juga nggak apa-apa, yang penting punya gitu kan, atau sedikit juga nggak apa-apa, yang penting ada. Tapi hal itu juga terjadi. Artinya kalau asuransi itu kebutuhan kalau terjadi musibah yang kemudian di cover sama asuransi. Kalau itu berkaitan sama hal-hal yang dimungkinkan ada pengeluaran tambahan, sementara dana darurat adalah kondisi-kondisi di mana kita kehilangan pendapatan. Gitu. Jadi kalau kita kehilangan pendapatan, nggak ada musibah yang bisa di-cover sama asuransi, tapi nggak ada pendapatan, ya kita harus punya tabungan yang ready untuk jadi bumper. Nah, sehingga dua-duanya harus ada meskipun sedikit. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke, baik. Tapi satu sisi kita tahu bahwa premi asuransi apakah ada yang terjangkau begitu, Pak Teguh? Oh, banyak. Jadi tergantung mau asuransi yang jenis apa. Karena begini, ada orang-orang dulu waktu saya praktik banget itu, saya nggak rekomen untuk beli asuransi jiwa malah. Kenapa? Karena asetnya udah banyak banget. 7 turunan nggak akan habis. Ngapain dia asuransi jiwa? Asuransi jiwa kasih 5 miliar buat dia nggak nendang buat keluarganya. Ya nggak? Asetnya puluhan miliar liquid tuh gitu, kira-kira gitu. Sehingga kadang-kadang saya melihatnya orang ini nggak perlu asuransi jiwa, atau ada apa sama dia dengan dia nggak ada, keluarganya tetap bisa hidup kok gitu. Anak kecil nggak perlu asuransi jiwa. Orang yang sudah tua, yang anak-anaknya sudah mandiri, yang kalau ada apa sama dia nggak ada dependen sama dia, nggak ada orang-orang yang bergantung hidupnya sama dia, orang itu udah nggak perlu asuransi jiwa. Orang tua kita misalkan gitu, kita udah dewasa semua, anak-anaknya nggak ada yang orang tua kita udah usia 65 tahun, ngapain beli asuransi jiwa? Nggak perlu. Nah gitu, maka kebutuhannya harus benar-benar form dulu, ada kebutuhan apa enggak. Jangan juga FOMO, apa-apa dibeli gitu, kira-kira gitu sih, Mbak Tasya. Oke, baik. Aku izin ke Mas Agus begitu ya. Tadi kita ngomongin seputar keuntungannya tidak dinikmati gitu, Mas Agus. Apalagi kalau kita ngomongin seputar asuransi kesehatan. Ketika kita sudah bayar, ada yang bilang dipakai itu gitu, kan nggak sakit ya, tapi disuruh dipakai nanti rugi gitu kan. Nah, ini gimana nih Mas Agus untuk sudut pandangnya? Ya, sebenarnya kalau misalkan nggak kepake, harusnya kita malah happy nggak sih? Bersyukur, benar. Sebenarnya gini, Mbak Tasya. Ibaratnya ada dua sih, boleh ibaratnya security atau ibaratnya kita beli gembok. Batasnya rumahnya tadi, misalkan di rumah ditinggal, digembok nggak? Mobilnya digembok, dikunci nggak? Dikunci. Motornya dikunci nggak? Kunci. Gemboknya beli atau nggak, Batasnya? Beli. Kalau misalkan kemudian kita nggak terjadi kemalingan, apakah kemudian kita menyesal membeli gembok tersebut? Enggak. Yang pertama. Contoh kedua adalah apar yang ada di rumah itu, di gedung-gedung gitu ya. Oke, tujuannya adalah untuk menyelamatkan kalau terjadi kebakaran. Benar.
Kalau ternyata memang rumah kita, gedung kantor kita nggak terjadi kebakaran, apakah kita menyesal membeli Apar itu? Karena nggak ada manfaatnya. Itu pertanyaan kedua. Ketiga, mungkin kayak seperti kita sabuk pengaman naik mobil. Kenapa sih kita mesti pakai sabuk pengaman? Biar aman. Kenapa mesti ada airbag segala macam? Iya kan? Wah, ini percuma nih ada sabuk pengamannya, orang saya baik-baik aja, kan nggak begitu juga. Dan yang paling, ya mungkin yang lebih relate banget gini, sama deh kayak kantor kita Mbak Tasya, ada security kan. Nah, security kita tujuannya adalah untuk memproteksi aset-aset yang ada di kantor, keamanan segala macam. Ternyata nggak terjadi kemalingan, nggak terjadi kerusuhan. Kemudian Pak, karena rumahnya aman, biaya security-nya gajinya saya tarik kembali ya, karena saya nggak mendapatkan manfaatnya. Apakah seperti itu? Justru kita happy. Sebenarnya ketika kita mengeluarkan sejumlah uang, entah itu untuk gembok, entah itu untuk sabuk pengaman, entah untuk security, entah untuk payung, tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan pada akhirnya, ketenangan pikiran, betul kan? Itu yang pertama. Kedua, mereka memang untuk menjaga aset-aset kita. Karena kalau once kita gagal untuk menyiapkan security-nya tadi, kita gagal untuk menyiapkan membeli gembok tadi, bisa jadi benar-benar kejadian kan, asetnya malah lebih banyak yang menjadi korban. Nah, jadi buat smart listener yang kadang masih merasa bahwa saya kayaknya baik-baik aja ya gitu, ya jangan dianggap itu sebagai biaya, kecuali memang Anda udah benar-benar nggak punya aset yang nggak ada dilindungi sama sekali. ya misalkan rumahnya di dalamnya isinya juga nggak ada apa-apa, nggak perlu diproteksi, nggak perlu digembok ya, ngapain digembok juga nggak ada apa-apa, kosong, benar-benar kosong ya monggo gitu ya. Tapi kan kita setiap hari mengumpulkan aset, punya masa depan anak-anak. Mungkin pertanyaan saya seperti ini. Oke. Baik. Oke. Mas Agus terputus jaringannya. Baik, Pak Teguh, silakan mungkin tanggapannya, tambahannya. Ya, memang itu tadi. Kadang-kadang orang melihat bahwa asuransi itu akan bermanfaat kalau ada klaim. Padahal fungsi asuransi adalah perlindungan. Yang perlindungan kalau nggak hujan ya nggak perlu payung. Tapi kan nggak pernah orang menyesal beli payung, gitu kan? Nggak panas juga, adem, jadi nggak pakai payung juga. Ya nggak pernah beli payung karena pasti dipakai karena pasti hujan kan, nggak pasti hujan juga. Gitu sih kira-kira. Jadi kalau nggak ada musibah ya alhamdulillah. Itu sih Mbak Tasya kesimpulannya. Oke, baik. Apa kira-kira Pak Teguh hal yang harus kita tanyakan begitu ya kepada diri kita kalau masih ragu untuk membeli asuransi? Apa 3 pertanyaan reflektif mungkin ya Pak Teguh yang bisa kita tanyakan agar membuat kita tergerak? Baik, pertama, kalau terjadi sesuatu ya, tanya kepada diri kita sendiri, siapakah yang akan menanggung kerugian finansial kalau kita nggak punya asuransi? Apakah diri kita sendiri atau ada orang yang yang bisa menanggung itu, gitu kan? Misalkan nih, saya sebagai kepala rumah tangga, kalau ada apa-apa, saya dipanggil duluan dibandingkan anak saya, dibandingin istri saya. Apakah kehidupan finansial keluarga saya sudah terjamin atau belum? Oh, sudah terjamin Pak, karena saya punya investasi ini yang kalau ada pro sama saya, keluarga bisa hidup lah. Passive income dari aset saya udah bisa memenuhi untuk kehidupan istri dan anak-anak saya. Nanti kalau saya nggak ada, ya bisa saja Anda nggak perlu asuransi memang. Gitu, jadi fair enough gitu. Jadi saya juga nggak menuntut semua orang punya asuransi jiwa ya. Tapi kalau asuransi kesehatan memang semuanya harus punya. Ya, tadi case-nya Mas Agus yang berapa miliar habis itu kan kesehatan ya, asuransi kesehatan. Bukan asuransi jiwa. Tapi kalau asuransi jiwa spesifik ada 2 syarat tuh. Yang pertama adalah orang itu punya pendapatan, yang kedua adalah orang itu punya tanggungan yang dari pendapatannya itu dia menanggung orang itu. Nah, seorang kepala rumah tangga menanggung kehidupan anggota keluarganya. Nah, kalau nggak ada punya anggota keluarga ngapain punya asuransi jiwa? Kalau nggak punya income, pengangguran, asuransi jiwa nggak perlu gitu kira-kira gitu. Pertama, yang kedua adalah kalau risiko itu benar-benar terjadi besok gitu. Apakah tabungan atau aset saya saat ini cukup
menutupnya tanpa mengganggu kebutuhan yang lainnya. Gitu tadi kan. Jadi siapa yang nanggung? Kalau nggak ada yang nanggung berarti perlu. Kalau nggak ada yang nanggung tapi ada aset berarti nggak perlu juga. Nah, asetnya nggak punya juga, ya harus punya asuransi jiwa. Nah, lagi ngomongin asuransi jiwa. Karena orang paling banyak ngelupain asuransi jiwa. Dan atau beli asuransi jiwa tapi salah beli. Ini saya sering banget. Pas saya review klien saya waktu itu, saya bisa katakan sekitar 70-80% orang beli asuransi jiwa itu salah. Karena banyak beli asuransi jiwa untuk anaknya yang masih SD. Ini nggak benar. Pertanyaan ketiga, tadi sudah 3 pertanyaan sambil mikir nih Mbak Tasya. Apakah keraguan-raguan kita soal perlu atau tidaknya proteksi atau asuransi itu sendiri, itu apakah keraguan ini soal perlu tidaknya proteksi atau soal tidak percaya pada produknya atau tidak percaya sama agennya? Nah, banyak orang menunda bukan karena tidak perlu proteksi, tapi karena nggak percaya sama agennya. Padahal bukan asuransi juga, perilaku agennya nggak bisa dipercaya, misalkan gitu kan. Banyak orang menunda karena bukan karena tidak butuh asuransi, tapi karena bingung produk mana yang harus dia beli karena produknya kok kayak rumit gitu kan. Atau bahkan pernah dengar bad story, kerugian orang lain sudah bayar tapi nggak diklaim, pengalaman buruk dari orang lain ya. Nah, dua hal ini perlu solusi yang berbeda. Kalau yang pertama soal manajemen risiko, dan yang kedua bahwa dia perlu proteksi. Kalau yang kedua bahwa soal produk apa yang bisa dipercaya. Nah, disinilah kadang-kadang perlu perannya advisor untuk mengarahkan, memberikan pandangan mana perusahaan-perusahaan atau produk-produk asuransi yang diperlukan oleh kliennya. Gitu sih Mbak. Oke, menarik. Tadi juga kita sudah sempat bahas ya Smart Listeners, bagaimana trust ini juga menjadi sebuah hal yang penting begitu ya Pak Teguh. Walaupun kita sepakat bahwa namanya proteksi ini sebuah hal yang kita perlukan, tapi masalah pemilihan produknya, perusahaannya ataupun agennya seperti apa, ini beda kasus lagi begitu kan ya? Beda kasus lagi. Betul banget. Oke, Pak Teguh, Mas Agus, kita harus akhiri perbincangan di pagi hari ini. Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Teguh. Insya Allah ketemu lagi. Oke, Mas Agus, kita ketemu lagi minggu depan dengan topik perbincangan yang berbeda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Saya Muhammad Teguh. Saya Agus Eli. Kami pamit undur diri. Smart Financial Wisdom, Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.